Di tengah sorotan tajam kasus rumah tangga yang melibatkan Insanul Fahmi, Wardatina Mawad dan Inara Rusli, pernyataan Fahmi saat diwawancarai awak media justru memantik gelombang kemarahan baru. Dalam situasi serius yang seharusnya direspon dengan sikap reflektif, Fahmi malah melontarkan perbandingan ekstrim soal memiliki 2 istri atau 100 asisten pribadi, seolah ingin membingkai poligami sebagai pilihan paling rasional. Pernyataan itu langsung menyulut reaksi publik karena dinilai tidak sensitif terhadap konflik yang sedang berlangsung. Alih-alih mendapat simpati, respon Fahmi justru membuat netizen yang budiman semakin geram. Banyak yang menilai logika tersebut tidak masuk akal, mengingat keharmonisan dengan 2 pasangan saja sudah bermasalah. Netizen yang berbakti mempertanyakan kapasitas, tanggung jawab hingga relevansi perbandingan yang dianggap berlebihan dan tidak membumi. Sebagian bahkan menyoroti profesionalitas Fahmi yang dinilai gagal membaca situasi. Sementara lainnya menyindir sikapnya yang dianggap sok superior dan membandingkan diri dengan Hotman Paris. Polemik ini kian menegaskan bahwa setiap pernyataan di ruang publik bisa menjadi bumerang, terutama ketika empati terasa absen. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur, sebenarnya aku tuh udah nggak peduli sama rumah tangga mereka dan aku pun nggak mau ngebahas perihal hal itu. Ya udahlah, urusan rumah tangga mereka. Cuma makin kesini si mas-mas satu ini tuh kok makin muak aku ngelihatnya sebagai sesama laki-laki gitu kan. Tolong. Dari banyaknya statement klarifikasi, semuanya itu terkesan pengen muntah aku dengar. Beliau ini adalah gambaran NPD level akhir, bener-bener nauzubillah. Terus aku penasaran, si mas ini tuh ikut kajian apa sih dengan perkumpulan hijrahnya dia itu? Kok bisa isi kepalanya tuh kayak gini? Kok bisa mindsetnya tuh kayak gini? Kita tahulah ustadznya yang dia ikutin itu siapa. Kok bisa anak muridnya jadi kayak gini? Heran, isinya apa sih kajiannya itu? Apa isinya? Heran loh. Hati-hati lah kalian ya pilih-pilih kajian dan ustadz dan lingkungan itu. Nanti jadinya kayak mas-mas satu ini. Nanti jadinya kayak Simba yang putih banget itu kulitnya. Kalau misalnya ada di depanku tak ludahi mukanya. Diam! Mending aku punya 2 istri daripada punya 100 aspri. Lah emang kira-kira sanggup gitu ngebayar 100 asisten pribadi perempuan semua gitu? Gak ada yang mending bang, gak ada yang mending gitu. Lagian kalau misalnya Anda ingin memutuskan untuk memiliki 2 istri, ya setidaknya lakukan dengan cara-cara yang benar dan beretika. Walaupun mungkin di dalam Islam gitu ada yang bilang tidak perlu izin istri pertama, tapi sebagai manusia yang punya etika, punya adab, punya perasaan, apalagi Anda ini kan tergolong masih muda, masih 25 tahun gitu. Sebenarnya mau punya istri berapapun, asal dilakukan dengan cara-cara yang beradab dan beretika, ya sepengetahuan istri sebelumnya, izin, dan Anda memang mampu secara finansial, mampu secara fisik, ya monggo-monggo aja gitu. Walaupun kalau misalnya sebagai manusia ditanya, kayaknya tidak ada yang benar-benar bisa adil ya. Namanya manusia pasti ada berat-berat sebelahnya lah. Ada yang istri yang lebih disayang, ada yang lebih dicinta. Nah, hal-hal seperti itu kan yang sebenarnya membuat poligami itu jadi berat, karena pasti ada pihak yang merasa dianaktirikan, dicuekin, tidak disayang. Ada pihak yang merasa lebih disayang, lebih diperhatikan. Sejatinya tidak ada wanita yang benar-benar rela berbagi suami dengan wanita-wanita yang lain, gak ada. Tapi kalau dilihat statement-statement dari Insanul ini, sepertinya memang pemikiran anak muda banget gitu, yang simple, menggampangin. Beliau ini kadang tidak secara tegas ya dalam menjawab pertanyaan dari wartawan, kadang masih abu-abu gitu. Ada satu contoh, misalnya ditanya sama wartawan, apakah Inara mengetahui bahwa kamu itu sudah bercerai gitu. Dia tidak menjawab secara tegas, iya gitu. Tapi ya seharusnya sih tahu, karena waktu itu saya sudah pernah bilang ingin bercerai dan lain-lain. Tapi itu kan baru ingin ya. Tapi kan masa ya Inara juga nggak memastikan dulu mana surat cerainya gitu kan? Harusnya ada kan?
Sejauh ini dia yang paling bikin rusak Gen Z. Gue bukan Gen Z dan gue tadinya males banget bahas nih orang. Tiba-tiba muncul nih begini, lu baca. Lu tau gak sih satu Indonesia udah enak banget sama muka lu, enak banget. Udah sok-sokan mau poligami biar jadi inspirasi. Sekarang lu mau laporin perempuannya. Apalagi lihat dia di podcastnya Dr. Richard. Lu pengen apain tuh orang? Gedek banget, gue nggak tahu lagi, geli banget liat muka lu anjir. Lu sadar gak sih? Tulis di kolom komentar enaknya nih orang diapain, si Insan, Ihsan, apa siapa yang namanya lu? Mbak Inara kembali mesra nih sama si Insan. Kenapa Mbak? Masih kebayang yang 2 jam itu? Cuman dia yang bisa 2 jam. Luar biasa sih. Ini ada apa sih Jule sama Mbak Inara? Emang lagi tanding nih. Siput bawah siapa yang sebenarnya paling tahan lama? Siput bawah siapa yang paling laku? Siput bawah mana yang paling banyak kemasukan belalai? Gitu. Insanu mau pertahanin Inara sama Mawa, tapi kemarin Insanu laporin Inara. Gimana coba guys, pusing gak tuh? Jadi pas wawancara Insanu Fahmi bilang kalau dia tuh gak berniat cerai sama Inara Rusli maupun Mawa. Dia nekenin kalau mau pertahanin dua-duanya. Dan kalian tahu gak apa yang dia bilang? Katanya dia bikin keputusan ini ya karena ngerasa ini tuh tanggung jawab dia sebagai laki-laki dan sebagai suami. Padahal Mawa sendiri udah terang-terangan bilang kalau dia pengen cerai. Malahan katanya Inara juga mau mundur dari hubungan mereka loh. Ya walaupun gitu Insanu bilang kalau dia tetap mau perjuangin dua-duanya. Tapi Insanu juga sadar ada batas yang gak bisa dia paksain. Kalau Mawa tetap mau pisah ya dia pasrah. Jujur ya ini statementnya Insanu bikin geleng-geleng sih. Kok Mitch aja ngomong kayak gitu? Kata pengacaranya si Ningsi kan, kalau si Ningsi bohong, pengacaranya bakal mundur. Kira-kira pengacaranya bakal mundur apa kagak ya? Siapa tahu aja pengacaranya sesuai bacotnya. Ya tapi siapa tahu ya. Siapa tahu kagak tahu gitu kan. Lain di depan layar, lain di belakang layar. Katanya merasa dibohongi, merasa tertipu. Masih gandengan naik. Makin aku cinta. Podcastnya Ainul Fahmi yang terbaru. Pesan untuk para ibu-ibu bukan termasuk membela satu belah pihak ya, dari keduanya itu nggak ada yang tahu. Saya menempuh jalur poligami itu karena kalau hal itu yang bisa mengubah Wawa, ya kenapa enggak? Saya udah sadar kalau saya itu hancur. Tapi si Wawa itu nggak sadar kalau dia juga hancur. Makanya itu ada pihak-pihak ketiga yang mau memanfaatkan. Sadar. Yang disuruh berubah sama yang disuruh sadar Wawa loh. Dia ini enggak. Ternyata benar. Gambar ini itu memang ada di kenyataan real life guys. Jadi kurang lebih selama 1 bulan ini saya diam. Itu bukan berarti saya diam aja. Tapi saya sedang mengumpulkan bukti-bukti. Pokoknya udah tak kasih tahu loh ya, yang darah tinggi tidak boleh nonton. Hah? Engkau semarin jedet. Terlebih-lebih yang mengundang loh ya. Loh, Kiki yang ngapa tuh Pak? Yang mempertemukan 2 insan itu Allah. Semuanya atas izin Allah. Manusia hanya berencana, tetapi Allah ialah yang menentukannya. Betul. Tapi bukan membenarkan tindakannya Insan sama Inara juga. Allah juga larang kita kok buat ngambil yang bukan hak kita, yang bukan milik kita. Allah larang buat ambil. Dan kalau tiba-tiba mencintai laki orang, ya harusnya itu mikir. Bukan cinta karena Allah, itu mah bujukan syaiton. Dahulukan akal sebelum perasaan. Nggak mungkin kalau si Inara nggak tahu kalau si Insan ini punya bini, punya anak. Ya paling nggak sebagai perempuan dia mikir lah. Mikir betapa hancurnya anak yang direbut lakinya sama dia. Ya kalau atas dasar udah izin poligami tapi nggak diizinin, tetap tindakan mereka nggak bisa dibenarin. Pernikahan siri yang tanpa izin istri sahnya tetap bisa dipidana.